Assalamualaikum, hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Kak Erna. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya jangan lupa untuk komen, like, and subscribe agar kakak lebih semangat lagi nih bikin kontennya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 4. Adapun yang akan kita pelajari itu adalah tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilalui garis khatulistiwa. Akibatnya, kita memiliki iklim yang tropis yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nah, sebagai masyarakat Indonesia sudah wajib tentunya bagi kita untuk menjaganya. Nah, pada pembelajaran satu kali ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Nah, pernahkah kamu mengamati lingkungan sekitarmu? Ketika kamu mengamati lingkungan sekitar, kamu akan menemukan banyak sekali sumber energi. Sumber energi dapat menghasilkan energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Setiap melakukan aktivitas, manusia memerlukan energi karena energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha dan kerja. Nah, sumber energi itu apa aja? Yang pertama, minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari. Nah, selanjutnya contoh pemanfaatan sumber energi. Yang pertama itu adalah penggunaan gas LPG. Gas diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan memasak. Gas LPG dimanfaatkan setelah terjadi perubahan bentuk dari energi gas menjadi energi panas. Nah, dari hal tersebut diketahui bahwa energi dapat berubah bentuk. Nah, contoh selanjutnya yaitu setrika. Setrika adalah alat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Listrik yang dialirkan melewati kabel akan memanaskan elemen pemanas. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Yang ketiga adalah panel surya. Panel surya adalah sebuah komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan sumber energi. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang berupa benda. Berdasarkan ketersediaan alamnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat digunakan terus-menerus. Nah, sumber daya alam ini tidak akan habis apabila dikelola dengan baik atau dapat dikelola kembali meskipun kita telah menggunakannya. Contohnya itu adalah hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan. Nah, selanjutnya sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis. Biasanya sumber daya alam ini dapat diperbaharui namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui terbagi tiga. Yang pertama logam, non-logam, dan industri. Nah, untuk logam itu adalah emas, perak, besi, nikel. Sedangkan non-logam, aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan industri itu adalah belerang, berlian, batu kapur, dan asbes. Nah, selanjutnya persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing daerah memiliki hasil sumber daya alam. Nah, selanjutnya coba perhatikan peta persebaran sumber daya alam tidak dapat diperbaharui di Indonesia. Berdasarkan peta di atas, kita dapat melihat banyak sumber daya alam di Indonesia, mulai dari sumber daya alam mineral, batuan, hingga logam dan migas. Nah, contohnya Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki sumber migas dan batu bara yang sangat banyak.
sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sumatera, contohnya itu adalah gas alam ada di Pulau Arun, batu bara ada di Bukit Asam, emas dan perak ada di Logas dan Molebah, minyak bumi ada di Lok Semawe, Purela, Tanjung Pura, Sungai Paking, Dumai, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya Pulau Jawa dan Bali. Jawa dan Bali memiliki banyak sekali sumber galian, baik berupa mineral, batuan, ataupun migas. Nah, contoh sumber daya alam yang terdapat di Jawa dan Bali yaitu batu bara itu terdapat di kota Cilegon, Cilacap, Tulung Agung. Semen terdapat di Gresik dan Sukabumi, gipsum Cirebon, Sumbawa, garam ada di Madura, emas ada di Cikotok, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya peta sebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat melihat bahwa setidaknya terdapat 20 komoditas hasil bumi Indonesia yang dianggap sebagai sumber daya. Hasil bumi yang diproduksi oleh Indonesia antara lain cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, kayu, minyak kayu putih, tembakau, jagung, teh, padi, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai contoh, di Pulau Sumatera terdapat sumber daya alam yaitu coklat, kelapa, karet, sawit, dan masih banyak lagi. Contoh yang kedua itu di Pulau Jawa dan Bali, yaitu terdapat coklat, jagung, sawit, kayu, padi, tembakau, dan banyak lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh hasil bumi Indonesia yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, jangan lupa untuk melestarikan sumber daya alam yang kita miliki agar tidak punah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mewawancarai narasumber dengan pertanyaan yang sama. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai macam pertanyaan untuk satu narasumber, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara menanyakan satu pertanyaan yang sama kepada beberapa narasumber. Wawancara semacam itu dilakukan untuk membandingkan informasi dari satu narasumber dengan narasumber yang lain. Dalam wawancara dengan satu pertanyaan yang sama, berarti pertanyaan yang diajukan memiliki jawaban yang beragam. Nah, selanjutnya format penulisan laporan hasil wawancara. Nah, langkah pertama, kalian buat judul laporan hasil wawancara. Yang kedua, tuliskan nama pewawancara. Yang ketiga, tuliskan pertanyaan yang akan kalian ajukan. Yang keempat, buatlah kolom yang berisi nama narasumber beserta jawabannya. Nah, coba kalian simak. Berikut adalah contoh format dari wawancara. Nah, alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk dicatat materi yang penting-pentingnya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.